Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 0605 1182 02 5006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, pembahasan kita pada video kali ini mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu, yaitu buku dan pena ya. Jadi, saat saya menjelaskan materinya, kalian bisa mencatat hal-hal yang sekiranya kalian anggap penting, ataupun pengetahuan yang belum kalian ketahui ya. Nah, langsung saja kita mulai. Apa sih artinya Pancasila sebagai dasar negara? Bagi masyarakat bangsa Indonesia, untuk mengatur penyelenggara negara, Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila ini dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah ditegaskan bahwasanya bangsa Indonesia ini memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara ini mendasari adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijadikan sebagai cita-cita hukum yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam suatu negara yang merupakan kesatuan dari adanya tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang mana kedudukannya itu lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam suatu negara itu disebut dengan Staats Fundamental Norm. Bagi bangsa Indonesia sendiri adalah Pancasila. Jadi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang sudah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Pada sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, di mana segala macam aspek dari penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki makna, kesadaran dari setiap manusia yang didasarkan dari potensi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kesusilaan umumnya terhadap seluruh makhluk hidup. Bisa kita lihat contohnya itu seperti perlakuan adil terhadap orang lain, diri sendiri, Tuhan, dan lingkungan sekitar. Kemanusiaan yang adil ini memiliki makna bahwa kita sebagai makhluk sosial yang hakikatnya itu tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan kita itu harus bersikap adil baik terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa, negara, serta adil terhadap lingkungan sekitar dan
adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Semangat persatuan merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka. Maka dari itu, persatuan menjadi hal pokok yang harus ditingkatkan demi kelangsungan hidup bangsa yang aman dan damai. Persatuan Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena melalui persatuan ini kita dapat mewujudkan perdamaian di antara masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berarti bahwa negara Indonesia ini menganut demokrasi. Nah, demokrasi sendiri itu memiliki pengertian sebagaimana menjadi tatanan hidup bersama. Artinya, bagaimana setiap individu itu dapat hidup bersama dengan individu yang lainnya. Nah, demokrasi ini sendiri erat kaitannya dengan kebebasan. Artinya, dari setiap masyarakat atau rakyat bebas dalam memilih dan menentukan pemimpin negaranya sendiri. Sedangkan dipimpin oleh hikmah memiliki arti bahwa negara Indonesia ini harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana cara memimpin. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilan sosial bisa dikatakan bahwa keadilan secara bersama-sama. Artinya, keadilan ini berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki arti bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Nah, sila keadilan sosial ini mengandung makna bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan dari suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin, maupun dilihat dari jabatannya. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.